Petani itu mengasumsikan bahwasanya dalam satu roll atau 1000 meter itu kebutuhan mulsanya satu roll. Jadi di sini kita akan bahas supaya nanti tidak salah paham ya. Satu roll plastik mulsa itu biasanya sudah ada di kemasannya. Untuk timbangannya itu kurang lebih di sekitar 17 kilo. Dan untuk panjangnya itu berbeda-beda. Gunakan itu menggunakan 160 cm. Untuk panjangnya kurang lebih di 400 meter. Kemudian untuk yang ukuran 120 itu di 500-an meter. Kemudian bolo-bolo bisa memperhitungkan jumlah bedengan dan juga panjang bedengan, kebutuhan sujen atau patik ataupun pengunci mulsa. Jadi setiap bedengan itu yang jelas untuk pojok-pojok itu membutuhkan tiga patik. Itu untuk proses pemasangannya seperti ini dilakukan kalau sujen dimasukkan agak ke dalam ya, supaya nantinya ketika terkena angin tidak mudah lepas. Proses pemasangan plastik lebih baik atau lebih bagusnya itu di siang. Pagi menyapa sawah yang luas, langkah kaki menyusuri batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bolo-bolo Tani Argomulyo. Alhamdulillah ini untuk step demi step atau tahap demi tahap sudah kita lalui. Kemarin kita sudah publikasikan dari awal olah lahan, kemudian bedengan setengah jadi, bedengan sudah jadi, kemudian kita sudah melakukan penyiraman, dan hari ini rencananya kita akan melaksanakan atau melakukan proses pemelastikan atau pemasangan mulsa. Jadi untuk mulsa yang kita gunakan, karena kita itu menggunakan mulsa yang lebar, ini untuk kali ini kita menggunakan mulsa merek Bell. Ini dengan ukuran 160 cm. Jadi untuk nanti proses pemasangan plastik mulsa nanti kita akan dokumentasikan, kita akan bahas untuk cara pemasangan dan juga tutorialnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ya kawan-kawan, untuk menantikan video-video dari kami selanjutnya. Untuk hari ini kita akan melakukan proses pemasangan plastik. Untuk tutorial cara pemasangannya akan kita share atau kita publikasikan. Jadi mari ikuti video kami ya. Oke bolo-bolo, kurang lebih seperti ini untuk bedengan yang kemarin kita sudah lakukan penyiraman. Nah ini kalau dilihat sepintas untuk permukaannya sudah mulai kering ya, tapi untuk bawahnya masih basah. Nah, dan salah satunya bedengannya sudah lerem. Ini sudah kita biarkan kemarin selama kurang lebih 2 minggu. Ini sudah mulai ditumbuhi rumput. Jadi insya Allah ketika nanti sudah dipasangi plastik, untuk suhu di dalam tanah itu sudah stabil. Jadinya untuk tanaman lebih mudah untuk beradaptasi. Nah untuk bedengannya super jumbo ini. Ini kita menggunakan plastik 160 cm seperti yang saya sebutkan tadi ya. Nah kita akan lihat untuk bedengan yang sudah dipasangi mulsa atau plastik mulsa hitam perak MPHP ya. Nah ini untuk yang sudah dipasangi mulsa, kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Ini plastik ukuran 160 cm. Dengan plastik 160 cm ini tidak sampai bawah, berarti kemungkinan untuk besar bedengan yaitu sekitar 2 meter. Mulsanya ini belum dilubangi ya, karena untuk alat yang digunakan untuk melubangi mulsa itu tidak mumpuni. Jadi rata-rata di toko pertanian untuk lebar dari alat yang digunakan untuk melubangi mulsa itu hanya 70 cm. Sedangkan untuk plastik yang 160 cm kalau dilipatkan 80 cm. Jadi untuk alatnya tidak mencukupi. Makanya untuk pelubangan mulsa akan kita lakukan secara manual. Untuk tutorial atau cara pelubangan mulsa akan kita dokumentasikan di video selanjutnya ya. Kita sudah rakit alatnya sedemikian rupa,
nantinya supaya untuk memudahkan dan juga untuk mempercepat atau mengefisiensi untuk proses pelubangan mulsanya. Ini tepatnya sekarang di bulan Juli ya. Seperti biasanya untuk bulan Juli itu khususnya di wilayah Indonesia itu biasanya memasuki musim kemarau. Jadi bisa dilihat untuk intensitas atau serangan anginnya itu di musim kemarau memang seperti ini besar. Jadi nah ini proses pemasangan plastik lebih baik atau lebih bagusnya itu di siang hari. Jadi untuk plastik yang digunakan atau yang nanti dipasang itu bisa kenceng ya, karena kalau di siang hari untuk kondisi panas itu plastik bisa ditarik dengan maksimal. Kalau pemasangan plastik tidak ditarik dengan maksimal, nantinya untuk plastiknya gampang kendor. Dengan kondisi plastik gampang kendor itu, yang pertama untuk pertumbuhan tanaman pasti kurang maksimal, dan yang kedua untuk keawetan dari plastik tersebut bisa jadi kurang awet, karena dengan kondisi angin seperti ini, terkena angin terus menerus, jadinya kalau untuk plastiknya yang kendor bisa menjadi plastik itu cepat rusak atau cepat sobek ya. Untuk proses pemasangannya seperti ini dilakukan kalau pemasangan plastik biasanya 2 orang. Jadi yang satu menarik plastik dan yang satu, nah seperti ini untuk prosesnya ya. Sebenarnya dilakukan sendiri juga bisa, tapi lebih simple itu dikerjakan 2 orang. Nah untuk prosesnya seperti ini. Kemudian setelah plastik dipotong, dilakukan penguncian. Ini penguncian bisa menggunakan sujen atau enggak juga bisa menggunakan bambu, karena ini kita menggunakan sujen berbahan plastik. Nah untuk proses pengunciannya seperti ini. Di posisi sujen dimasukkan agak ke dalam ya, supaya nantinya ketika terkena angin tidak mudah lepas. Ini kita menggunakan sujen bekas, sujen yang pernah kita gunakan dulu. Keuntungannya menggunakan sujen plastik ini bisa digunakan beberapa kali ya. Kalau menggunakan bambu bisa untuk sekali pakai. Dalam penggunaan sujen ini tidak semua cocok menggunakan sujen ini, karena kita lihat kondisi tanahnya. Ketika kita tanam di daerah pegunungan, kita menggunakan sujen seperti ini pasti tidak awet atau tidak kenceng, karena kondisi dari lemah di daerah pegunungan biasanya sedikit berpasir. Jadi kondisi sujen tidak bisa mengunci dengan maksimal. Jadi rata-rata untuk petani di wilayah pegunungan itu menggunakan sujen bambu. Itu untuk daya kuncinya lebih kuat dibanding menggunakan sujen yang dari plastik ini. Karena kita di dataran rendah atau menengah, kondisi dari tanah itu sedikit rincat atau sedikit berlempung, kita menggunakan sujen seperti ini sangat efektif, sangat efisien, dan dapat digunakan beberapa kali. Oke, setelah tadi sudah dilakukan pemotongan mulsa, kemudian dikunci pojok-pojoknya, tahap selanjutnya itu penguncian bagian samping. Untuk proses penguncian lebih baik dilakukan 2 orang, karena kita untuk menjaga keseimbangan antara plastik yang kanan dan juga yang kiri. Kemudian untuk kebutuhan sujennya ini bisa dihitung berdasarkan panjang dari bedengan lahan kawan-kawan ya. Jadi untuk kebutuhan sujen pasti berbeda-beda, kurang lebih seperti ini. Nah ini untuk yang sudah terpasang dengan sempurna.
Ini kalau punya saya untuk kebutuhan Sujen setiap bedengnya itu kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8, kurang lebih 16. Untuk ini panjang bedengan sekitar 7,5 meter. Kebutuhan Sujen per bedeng yaitu sekitar 16 Sujen saja. Kita akan membahas juga untuk kebutuhan plastik atau mulsa dalam berbudidaya tanaman cabai. Jadi untuk para petani itu biasanya mengasumsikan bahwasanya dalam satu roll atau 1000 meter itu kebutuhan mulsanya satu roll. Jadi di sini kita akan bahas supaya nanti tidak salah paham ya. Kebutuhan plastik itu dihitung berdasarkan jumlah bedengan dan juga panjang bedengan. Ini untuk luas lahan saya itu 1500 meter. Tapi untuk kebutuhan mulsanya untuk satu roll cukup. Karena untuk plastik itu biasanya untuk timbangannya sama antara 80 cm, kemudian 1 meter, 120 cm dan juga 160 cm. Nah, yang membedakan itu di panjangnya. Jadi untuk satu roll plastik mulsa itu biasanya sudah ada di kemasannya. Untuk timbangannya itu kurang lebih di sekitar 17 kilo. Dan untuk panjangnya itu berbeda-beda. Ini plastik yang saya gunakan itu menggunakan 160 cm, untuk panjangnya kurang lebih di 400 meter. Kemudian untuk yang ukuran 120 itu di 500-an meter. Kemudian di ukuran 1 meter itu kurang lebih 600 meter. Dan untuk yang ukuran 80 cm itu kebutuhannya atau panjangnya itu sekitar 700 meter. Jadi untuk menghitungnya itu berdasarkan bedengan. Jadi untuk bolo-bolo bisa memperhitungkan jumlah bedengan dan juga panjang bedengan. Ini punya saya untuk jumlah bedengannya itu sekitar 57 bedeng dengan panjang bedengan di 7 meter dan 7,5 meter. Jadi sudah kita kalkulasi untuk kebutuhannya itu di 400-an meter. Jadi nanti kalau ada kurang atau lebihnya itu lebih sedikit ya. Jadi yang perlu digarisbawahi bukan patokannya di luas lahan, tapi di jumlah bedengan dan juga panjang bedengan. Karena untuk luas lahan ini sama-sama 1000 meter itu biasanya kita lihat bedengannya juga. Terkadang ada yang seleranya menggunakan plastik ukuran 80 cm, kemudian 1 meter, itu tergantung bedengannya ya. Jadi untuk bolo-bolo biar tidak salah paham, karena kebanyakan itu asumsinya dalam 1 atau 1000 meter itu satu roll. Justru itu berbeda dengan realitanya, karena kita lihat dari jumlah bedengan dan juga panjang bedengannya. Untuk cara memperhitungkannya seperti itu. Kemudian kita akan membahas juga untuk kebutuhan sujen atau patik ataupun pengunci mulsa. Jadi setiap bedengan itu yang jelas untuk pojok-pojok itu membutuhkan tiga patik, itu sudah jelas, yaitu sekitar 6. Kemudian untuk yang tengah itu kita sesuaikan untuk ukuran bedengan 7 meter itu yang jelas ini sudah 6. Kemudian untuk tengahnya kita akan kasih jarak 1 meter ataupun 1,5 meter. Jadi untuk yang saya hitung tadi untuk satu bedengnya itu punya saya yaitu 16 sujen. Jadi 16 kali 57 bedeng. Nah, kebutuhannya sekitar 912. Nah, untuk sujen itu yang biasanya kita gunakan dalam satu ikat itu kurang lebih di 150 sujen ya. Jadi untuk kebutuhannya bagi 150. Jadi kita menggunakan kurang lebih 6 ikat saja. Nah, ini bisa buat perhitungan sebelum teman-teman melakukan proses pemasangan plastik. Kita sudah bahas yaitu kebutuhan plastiknya, kemudian juga kebutuhan untuk sujennya. Jadi bolo-bolo bisa memperkirakan. Kalau kurang itu kan gampang, tapi kalau lebih itu kan sayang sekali. Itu lebihnya itu kan bisa untuk membeli saprodi yang lain, semisal pupuk atau insek ataupun nutrisi. Oke, mungkin sekian dulu yang dapat kita share pada video kali ini.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tali cabai argo mulyo, teguh hatimu babara yang menyala. Meski panas badai dan hujan, tak padamkan semangat bertahan. Dari ladang turun ke pasar, membawa hasil penuh berkah besar. Petani cabai, pahlawan desa.